Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan cara rangkaian kontrol dan daya untuk mengoperasikan motor listrik 3 fasa dengan starter direct online dual dengan tambahan Adobe Delay Timer. Nah, kita buka lo aplikasinya. Di sini ada kelihatan nih, ada file, edit, window, dan help. Di bawah ini ada ikonnya nih, tinggal arahkan aja kursornya, ada tulisannya tuh. Save nih untuk menyimpan, open nih untuk membuka file yang sudah dibuat, ini untuk memulai yang baru. Nah, ini print. Ini delete untuk komponen-komponen yang di dalam nanti akan di delete. Kalau ini library, ini ya, artinya kayak ada isinya karena ini tentang kelistrikan, jadi ada komponen-komponen listrik, bukan buku-buku gitu. Jadi nah, bisa di sini ada terlihat nih, mungkin tidak ada terlihat tuh di situ karena rekamannya nih layarnya agak tidak terekam. Jadi terdapat isinya tuh ada AC power supply, AC, jadi tidak ada DC di sini. Ada 3 fasa, 1 fasa, ada netral. Lalu ada lagi komponen nih, banyak isinya, kontaktor, limit switch, nomor NC, nomor closed kontak, anak bantu, normal open, NO, anak bantu, off delay, timer, on delay, push button off, on, dan two button. Ada juga induction motor, single pass, motor induksi, star delta, 3 fasa motor. Nah, ada lagi nih sistem kayak elevator, gate system, jadi tapi kita tidak membahas itu. Nah, di sebelah library ini ikonnya ada, ini kalau nggak salah, nah, list of used element. Jadi daftar yang digunakan apa aja nanti tercatat di sini langsung. Kalau ini nah, untuk menjalankan rangkaiannya. Jadi bisa dicoba di sini nanti saat sudah selesai. Jadi kita mulai aja. Ini karena untuk pertamanya ini kita ulah rangkaian kontrol hanya perlu 1 fasa saja untuk komponennya. Kita tidak menggunakan MCB karena ini hanya untuk simulasi, walaupun harus digunakan untuk pengaman, karena MCB untuk menahan overload dan short circuit. Ya, kita bisa masukkan lagi semua komponen yang diperlukan seperti kontaktor. Nah, di sini bisa diklik ikonnya untuk terus klik kanan. Nah, ada pilihan rotate agar bisa sesuai, agar bagus. Karena di sini nanti akan menggunakan motor listrik dua buah, jadi kita akan menggunakan 2 buah kontaktor untuk mengendalikannya. Off delay timer, push button off, push button on. Ini kenapa kelihatan ketahuan, karena di sini nih disebut push button on nih, ini kan tidak terhubung nih atau tidak tertutup. Jadi push button on tuh saat ditekan dia tertutup, saat ditekan. Kalau push button off kebalikannya. Nah, nih
dia sudah terhubung. Jadi saat ditekan dia akan melepas atau terbuka, tidak terhubung seperti ini jadinya. Jadi saat push button off ditekan dia akan jadi seperti ini, dan saat push button on ditekan dia jadi seperti ini, terhubung. Jadi itu ya, kita bisa perlahan-perlahan kita rangkai. Bisa. Nah, sampai ada bulatan ini baru bisa ditarik. Bisa kita rapikan. Nah, sebenarnya langkah handle tuh seperti ini dengan tambahan pengunci atau anak kontak. Nah, kita bisa rotate. Nah, ini penguncinya. Ini anak bantu, anak kontak. Nah, untuk bisa kita namain nih kontak-kontaknya nih, kontaktornya. Cek dulu ikonnya, terus picik. Nah, nih ada bintik-bintik. Nah, kita bisa taruh, kita namai kontaktor 1. Karena kurang jelas bisa kita geser, klik dulu ininya, ikonnya, baru namanya. Nah, tulisannya sama nih, bisa aja nih kita isi ini S1, kita pindah ini S0, push button off. Nah, ini anak kontak. Nah, kalau anak kontak nih biasanya langsung otomatis dia. Nah, langsung ada pilihannya. Nah, ini yang titik-titik ini dua ini karena belum nama, jadi di sini titik-titik. Jadinya otomatis anak kontak nih langsung tahu yang mana aja. Nah, kita kontaktor 1 untuk menguncinya. Nah, sebujurnya direct online tuh seperti ini aja. Kita delete dulu. Nah, saat push button on ditekan, dia akan nyala kontaktor. Nah, disebut pengunci ini karena saat ini kan tidak ada jaringan nih, tidak ada aliran listrik. Saat ini ditekan kan aliran masuk, menyalakan ini sebentar, dan ini terlepas. Dan saat ini nyala, ini menutup. Jadi aliran listrik yang di sini, yang awalnya sini kan terputus, jadi pindah langsung ke sini dia. Karena ini menutup, langsung ke sini. Jadi kontaktor satunya ini nyala terus. Nah, itu namanya pengunci nih. Kalau kelihatan dari sini nih, ini nih bentuknya normally open atau NO. Jadi NO tuh kalau ditekan baru dia terhubung, atau bisa disebut nih anak kontak. Saat coil kontaktornya di aliran listrik, ini menarik magnetnya, magnet coilnya. Jadi saat ini yang normalnya saat tidak di aliran listrik terbuka, jadi saat coil di aliran listrik dia berubah jadi NC, tertutup terhubung. Bentuknya tuh ikonnya tuh ya belum. Nah, seperti ini namanya terhubung. Jadi saat ini nyala aliran listrik coilnya magnet, dia yang awalnya jadi gini, saat ini nyala, saat kontaktor 1 nyala, dia berubah jadi seperti ini atau terhubung nih. Jadi kontaktor 1-nya nyala terus menerus. Ya, kita bisa lanjut. Di sini kita akan merangkai motor listrik 2 buah yang saat ditekan push button on-nya pertama ditekan, motor dua-duanya nyala, terus 5 detik kemudian motor kedua mati. Jadi motor 1 dulu mati, baru 5 detik kemudian motor 2 gitu.
perlu kontaktor lagi 2 jadinya. Kita perlu lampu indikator, nanti aja. Ini timer of delay ini sebujurnya simpelnya tuh dari namanya kan of delay tuh. Nah, dia tuh akan bekerja saat aliran listriknya terputus. Jadi saat aliran listriknya masuk ke sini, dia belum bekerja. Tapi saat aliran listrik di sini mati, dia akan bekerja. Nanti kita akan coba. Kita kasih nama dulu. Ini TDR. Kita setting. Nah, ini settingan waktunya nih. Bisa aja bisa klik 2 5 detik. Karena nah ini bisa kita tuh isi TDR karena untuk mengendalikan kontaktor 2 dia. Ini kita tulis kontaktor 2 untuk motor listrik 2. Nah, ini kurang nih, seperti ini nih rangkaiannya kurang rapi. Jadi bisa aja kita nah kita tap. Ini lampu indikator. Lampunya bisa kita, nah ini ada pilihan warnanya. Kita bisa tandai lampu pertama atau bisa kita namai warnanya merah ya. Nah, ini merah. Kita tambahi. Ini lampu indikator nih untuk menunjukkan atau mengindikatorkan bahwa akan terjadi sesuatu tuh. Jadi kita akan menandakannya. Jadi ini nih untuk motor 1, berarti tinggal dipasang tuh normally open di atas ini. Jadi pada saat ini tertutup atau bekerja, kontaktor 1 dia nyala. Nah, itu menandakannya. Simpelnya tuh kayak itu. Sama nih untuk kontaktor 2. Bisa nih kita pilih langsung kontaktor 1, kontaktor 2. Nah, 1. Aduh. Nah, kenapa tadi di sini diputus? Nah, kita membuatnya yang di ujung dulu supaya rapi nih. Supaya rapi. Nah, jadi yang sisanya ini tinggal turun aja. Nah, rapi jadinya. Walaupun sama aja, tapi ya rapinya itu. Nah, ini sama juga nih. Nah, tinggal terus saja nih, tarik. Nah, bisa kita coba ini. Ini pas button off. Ini pas button on. Jadi saat kita tekan, ini motor lampu 1 dan 2 nyala. Ini menandakan motor 1 dan 2 nyala atau kontaktor 1, 2 dan nyala. Nah, nyala sesuai kerjanya. Nah, kan di sini aliran listriknya mana masuk nih. Nah, kan cara kerjanya ini saat timer of delay ini tidak dapat aliran listrik atau terputus, dia baru bekerja tuh, lalu menghitung. Jadi anggapannya kebalikan dari on delay tuh. Kalau on delay kan mungkin ya alirannya tuh saat aliran masuk dia menghitung, jadi nyala batu. Nah, itu kebalikannya tuh on delay. Kalau ini off delay, jadi saat terputus loh. Nah, jadi saat ini ditekan dia mulai menghitung tuh. Nah, menghitung kontaktor 2 masih nyala, motor 2. Nah, 5 detik kemudian mati dia. Nah, seperti itu. Nah, ini elemennya
atau komponen pakai. Ya, kita bisa rangkai dayanya. Rangkaian daya ini karena motor 3 pas ya, jadi kita menggunakan suplai pasa 3 pas. Suplai 3 pas. Kita tidak perlu netral ya, karena 3 pasa itu timbul karena jarak antar pasa atau hitungannya nilainya. 3 pasa itu 380 terdapat di ini normalnya anak bantu 3 pas. Nah, ini 3 pas anak bantunya. Ini kontaktor 1 untuk motor 1, kontaktor 2 untuk motor 2. Itu motor listrik induksi 3 pasa 2 buah. Nah, di sini ya langsung terisi nih, langsung otomatis jumlahnya, labelnya, namanya. Ini anak kontaknya. Nah, ini anak kontak NO nih. Ini anak kontak NC. Yang digunakan tidak ada nih. Jadi ketahuan langsung. Ya, bisa kita rangkai reste karena ini rangkaian dol. Langsung aja. Rangkaian dol ini rancak digunakan untuk tegangan daya motor listrik yang di bawah 5000 rasanya. 5000 kW. Sama nih, ini R diikuti aja nih. Nah, ini bisa kita namai M2, M1. Nah, bisa kita coba langsung. Nah, saat push button on ditekankan, motor dua-duanya nyala. Nah, ini seperti yang terlihat bekerja dengan baik. Nah, saat push button off ditekan, nah motor 1 mati, 5 detik kemudian, nah motor 2 mati. Bisa kita coba lagi. Nah, saat push button on ditekan, motor kedua-duanya nyala, dan saat push button off ditekan, motor 1 langsung mati. 5 detik kemudian motor 2 mati. Nah, ya ini untuk rangkaian sederhana untuk mengendalikan motor listrik 3 pasa 2 buah dengan menggunakan off delay. Dengan cara kerjanya, motor pertama mati duluan saat push button off ditekan, dan 5 detik kemudian motor kedua mati. Ya, di sini bisa, nah kita lihatlah, misalkan lah kalau ada terjadi, kalau trip, mungkin trip ya, karena ada hubung singkat dan overload, itu biasanya. Nah, kalau ada kayak komponen tidak bekerja seperti, nah lampu ini kan, misalkan ini lampunya nih, lampu ini kada bekerja,
berarti itu masalahnya antar sambungannya. Jadi sambungannya tuh tidak terhubung atau terputus, entah itu terputus, tidak terhubung sama, atau komponennya rusak. Nah itu bisa kita coba lo kita gunakan multimeter atau ohmmeter. Kalau multimeter ya kita kalibrasikan untuk mengukur ohmmeter dengan skala yang dibutuhkan sesuai. Nah kalau misalkan inilah yang rusak nih, lampu pertama, kita bisa main eliminasi. Jadi kita tuh tidak usah mengukur yang, nah ini intinya tuh kita yang mengukur atau mencek tuh yang terhubung dengan ini, yang mengakibatkan dia menyala atau cara kerjanya untuk menyalakannya. Seperti nah ini anak bantu kontaktor 1, kita cek apakah dia berfungsi dengan baik di anak kontaknya. Nah saat sudah masih terhubung nih, masih bisa nih, berarti tidak apa-apa kontaktor 1 anak bantunya. Lalu kita cek pulang kontaktor 1 yang utamanya atau coilnya apakah terhubung setiap kabelnya. Nah kalau terhubung masih baik-baik saja, bisa kita lagi nih ke anak kontaktor bantu satunya NO. Kalau masih baik aja berarti gak apa-apa. Nah berarti dan di sini penyakitnya. Kita coba juga cek di push button on. Kalau masih sama aja, sama sampai sini push button off-nya masih baik-baik aja, berarti komponennya atau alatnya, lampu indikatornya rusak berarti. Nah itu, nah gini juga nih bisa nih kita coba nih, kan kita tes untuk mengubah arah mengganti atau mengubah pasanya. Jadi yang awalnya RST kita bisa ganti jadi TS. Kan biasanya ada kekeliruan tuh. Nah bisa kita coba nih apa yang terjadi. Nah bisa terlihat kan, jadi kalaupun ada yang terubah misalkan, itu tuh dampaknya pasti arah putarannya. Karena untuk mengubah arah putaran motor listrik 3 pasang ini tinggal mengubah atau menukar salah satu 2 pasanya. Nah seperti ini, jadi arahnya sudah berputar ke sebelah kiri, dia reverse. Kalau misalkan ubah, jadi tinggal mencek mengubahnya aja, mengubah pasanya. Kalau terjadi seperti ini berbeda arahnya. Nah ini untuk penggunaannya, apa aja komponen yang digunakan. Motor listrik 3 pasa. Motor listrik 3 pasa ini fungsinya tuh mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah itu fungsinya motor listrik 3 pasa. Kalau lampu indikator nih ya sesuai namanya, untuk indikator untuk mengasih tahu apa yang terjadi sesuai dengan tujuannya. Kalau ini kan lampu pertama nih, untuk menandakan bahwa motor listrik 3 pasa yang pertama nyala. Jadi saat ini nyala tuh mengindikatorkan bahwa motor listrik 3 pasa M1 bekerja. Kalau kedua nih ya sesuainya M2 nya menyala, mengindikatorkannya. Kalau push button, nah ini push button nih sama aja kayak tadi keterangannya. Ini kontaktor. Nah kontaktor nih sebetulnya cara kerja itu seperti saklar. Dia tuh saat aliran listrik masuk ke coil, dia akan menarik magnet tuh, menariknya. Coilnya tuh menarik. Jadi saat yang awalnya nih NO dalam keadaan tidak beraliran listrik, dia akan berubah menjadi NC saat ini kontaktor satunya nih dialiran listrik. Jadi lo saat ini masuk aliran listrik, ini saat tidak dialiran listrik, dia masih NO, masih terbuka, tidak terhubung. Jadi saat aliran listrik masuk, dia akan berubah jadi NC. Nah itu untuk juga kebalikannya. Jadi saat ini lo dialiran listrik yang awalnya NO nih, misalkan nih ya kita buat nih
Ini NC nih. Kita buat, nah ini kita putus ini. Seharusnya langsung bekerja nih. Nah nih, kenapa langsung bekerja? Nah kita kan kurang anu nih. Langsung terhubung dia. Nah gimana ya nyontohkannya? Oh gini aja nah. Nah gini nih. Nah gini saat ini kan tidak ada listrik nih. Nah ini NO nih, dia tidak berubah nih. Nah ini NC nya nih, NC anak bantu kontaktor 1 nih. Jadi lo saat kita tekan lo yang ini nanor NO jadi NC, simpelnya tuh NO nih jadi NC saat dia listrik nih, jangan berubah jadi NC, ini jadi NO kebalikannya. Nah saat kita tekan lo, nah yang ini lo jadi yang awalnya terbuka tadi jadi tertutup, yang awalnya tertutup jadi terbuka. Nah seperti itu cara kerjanya. Nah bisa terlihat nih, itu kontaktor cara kerjanya. Nah setelah itu 3 fase supply ya, 3 fase nih nilainya nih dapat dari antar fasanya, jadi hitung nih di sela-selanya nih jadi 380 nih nilainya, R ke S, S ke T, T ke R. Nah itu 380. Ini off delay timer nih ya seperti penjelasan yang tak sebelumnya. Off delay ini ya bekerja saat terputusnya aliran listrik. Jadi kalau off delay itu terputus, on delay itu saat aliran listriknya masuk. Nah, ini satu fase nih. Satu fase nih 220 nilainya, hubungan antar fase. Ini netral. Nah ini pemberitahuannya apa aja yang digunakan anak bantunya. Ya untuk saat ini seperti ini aja. Kalau ada salah atau kurangnya penyampaian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.